Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddini amma ba'du. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji beserta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat, karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita selesai mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian sambil menunggu tibanya waktu salat syuruk, kita sama-sama bermajlis ta'lim. Maka semoga salat yang kita kerjakan, langkah kaki yang kita langkahkan, dan berdiam dirinya kita di musalla yang kita cintai ini, semoga semuanya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian dengan kitab At-Tazkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala yang membahas seputar kematian dan juga perjalanan akhirat. Di pembahasan sebelumnya kita sudah sampai membahas tentang ciri-ciri dari penduduk surga dan neraka. Sudah kita sebutkan beberapa hadis. Dan insya Allah subuh hari ini kita lanjutkan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang ciri-ciri dari penduduk surga atau neraka. Di kelanjutan hadis yang sebelumnya kita bahas Bapak Ibu. Jadi hadis yang sebelumnya kita bahas tentang bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ahlul jannati salasah. Ciri penduduk surga itu ada 3. Itu sudah kita bahas ketiga-tiganya. Yang pertama itu adalah zu sultanin muqsid mutasaddiq muwafiq. Orang yang punya kekuasaan tapi adil, diberikan taufik dalam dia mengurus kekuasaannya, adilnya Bapak Ibu. Ciri penduduk surga. Kemudian yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi. Orang yang penyayang, hatinya itu lembut. Hatinya lembut. Itu ciri penduduk surga yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa afifun dha'ifun mutada'afun zu iyalin. Seseorang yang afif itu suko atau sangat-sangat menjaga dirinya dari jatuh kepada kemaksiatan. Itu namanya afif. Afif ini sekali lagi adalah orang-orang yang sangat-sangat berhati-hati, sangat-sangat menjaga dirinya supaya tidak jatuh dalam kemaksiatan. Itu namanya al-afif. Nah, kemudian Nabi melanjutkan Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW, wa ahlun nari khamsah, dan penduduk neraka cirinya ada 5. Jadi kalau penduduk neraka, penduduk surga ada 3 di sini. Penguasa yang adil, orang yang berhati lembut, dan yang ketiga orang yang menjaga dirinya dari maksiat.
yang kata Nabi SAW, sedangkan penduduk neraka itu ada 5 ciri-cirinya. Ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW, ad-da'iful ladzi la zubura lahu allazina hum fikum taba'un la yabtaguna ahlan wala malan. Ini ciri penduduk neraka yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang lemah, orang yang tidak memiliki apa-apa, allazina hum fikum taba'un, yang di tengah-tengah kalian menjadi beban hidup orang lain. Dia menjadi beban hidup orang lain. La yabtaguna ahlan wala malan, tidak mau mencari nafkah, wala ahlan, tidak pula mau menikah. Jadi ini ciri-ciri penduduk neraka. Kata Nabi SAW, ciri penduduk neraka yang pertama itu adalah orang lemah. Kalau di pembahasan sebelumnya kita membahas orang lemah itu banyak masuk neraka, benar. Tapi sekali lagi, tidak semua orang yang lemah itu sadunya masuk neraka, masuk surga. Mohon maaf kalau sebelumnya kita membahas tentang bahwa orang-orang yang lemah itu banyak masuk ke dalam surga, benar. Tapi sekali lagi, tidak semua orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang du'afa itu sadonya masuk ke dalam surga. Ada juga orang-orang lemah ke Bapak yang hidupnya bansai, tidak berpitih. Mereka-mereka ini justru masuk neraka. Ciri-cirinya Bapak, ini menikmati menjadi beban hidupnya bagi orang lain. Kadang-kadang kan awak ada barangkali situasi awak harus bergantung ke orang lain. Kadang-kadang sekali-sekali awak tertimpa musibah, sadonya habis, awak harus bergantung, awak harus meminta kepada orang lain. Tapi kalau dinikmati Bapak Ibu, lah sekian umurnya, indahnya rumah berusaha. Ini menikmati meminta-minta, ini menikmati anak-anaknya diagih taruh hidup orang lain. Ini menikmati dinampakannya miskinnya tadi ke orang lain, kemudian dia meminta belas kasihan orang lain setiap hari, setiap waktu. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, adalah ciri dari penduduk neraka. Karena dalam hadis yang lain, sangat banyak hadisnya Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengajarkan awak jangan bergantung kepada orang lain. Jangan menjadi beban bagi orang lain. La takun aibaan 'alan nas. Jangan kalian menjadi beban ketika hidup itu menjadi beban bagi orang lain, menjadi beban bagi orang tua, menjadi beban bagi saudara-saudara, menjadi beban bagi anak-anak, menjadi beban bagi keluarga, menjadi beban bagi masyarakat, menjadi beban bagi negara. Itu tidak boleh. Jadi diajarkan oleh Nabi SAW, hidup sekali di dunia itu Bapak, kalau bisa semakin banyak awak harusnya untuk bisa berbuat baik, menolong orang lain. Jangan awak menjadi korban, jangan awak menjadi orang yang banyak orang lain berbuat baik awak. Jadi Islam itu mengajarkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia-manusia yang semakin banyak atau paling banyak bisa berbuat baik kepada orang lain. Dan jangan awak menjadi orang yang menjadi objek berbuat baik orang sadalahnya. Orang kalau berzakat ke awak, orang kalau tapi awak tidak ada usaha. Berbeda ceritanya Bapak, kalau ada di antara orang yang lemah tadi, ini lemah tapi ini lebih berusaha. Lihat ada usahanya, cuman barangkali usahanya tidak sebagus, usahanya itu tidak seberuntung usaha orang lain. Dia lebih berusaha pagi keluar dari rumah mencari nafkah, bekerja, tapi kebutuhannya terlalu banyak, akhirnya dia masih miskin, masih du'afa, masih lemah, sehingga dia
harus menerima bantuan-bantuan dari orang lain. Ini tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah ada orang-orang yang tidak namuh kerajo sama sekali. Kerajonya lalu, tapi malam-malam begadang menonton segala macam, merokok, mengopi dan segala macam. Pagi-pagi sampai nanti jam 12 siang lalu. Kemudian nanti tiba jam 12 siang mengopi segala macam, tidak ada mencari nafkah. Orang-orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, di antara ciri dari penduduk neraka, karena dia ketika di dunia menjadi beban hidupnya bagi menjadi orang lain. Maka Nabi SAW mengajarkan dalam banyak hadis, Nabi SAW mengajarkan untuk berdagang, mengajarkan untuk mencari nafkah. Semua itu supaya sekali lagi tidak menjadi beban bagi orang lain. Di antara ciri-ciri orang itu, Bapak Ibu, kata Nabi SAW, la yaktaguna ahlan, tidak mau menikah. Jadi orang-orang yang yang pemalih itu, Bapak Ibu, pemalih kuadrat ya. Pemalihnya lah tingkat tinggi, Bapak Ibu. Itu ciri-cirinya tidak mau menikah. Karena bagi mereka menikah itu susah. Menikah itu harus menanggung nafkah anak orang lain. Maka yang menahan diri dari tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Kalau punya istri, dalam bayangannya harus menafkahi anak orang lain. Kalau nanti punya anak, harus menafkahi anak-anak. Sedangkan biaya sekolah kini tinggi, yang sekolah-sekolah swasta. Jadi dia itu namuh hidup surang saja, Bapak Ibu. Tapi inyo merasakan bebas menikmati. Inyo karajon, ndak masalah. Inyo minta untuk makan ke orang lain, inyo ndak merasa aneh. Maka dia bergantung hidupnya kepada orang lain dan tidak ada keinginannya sama sekali untuk menikah. Tidak ada keinginannya untuk menikah. Dia menikmati seadanya saja. Dunia itu mode itu saja. Wala malan, dan dia tidak juga ada keinginan untuk mencari nafkah indah, namuh menikah indah, dia menjadi beban bagi orang lain. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, adalah di antara ciri penduduk neraka. Itu yang pertama, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ciri penduduk neraka yang kedua, wal khain, pengkhianat. Bapak Ibu, ciri orang penduduk neraka yang kedua, orang-orang yang ketika di dunia suka berkhianat. Kalau membahas tentang khianat ke Bapak Ibu, aku langsung teringat Yahudi. Bapak Ibu, yang itu rasanya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengkhianatan atau khianat, siang kita ingat Bapak Ibu, langsung pikiran orang itu langsung kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis. Makanya kalau ada orang yang interaksi dengan orang kemudian acuk berkhianat, janji tidak ditepati, dia kemudian merugikan awak, dia berkhianat, mengkhianati awak, itu langsung pikiran itu langsung orang ini mirip Yahudi. Karena memang orang yang paling terkenal dengan pengkhianatannya sepanjang sejarah itu adalah orang-orang Yahudi. Di zaman Nabi, Bapak Ibu, bahkan sebelum zaman Nabi, orang Yahudi itulah orang-orang yang terkenal dengan pengkhianatannya. Bahkan di antara bentuk pengkhianatan dari orang-orang Yahudi ini, dia tidak segan-segan membunuh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Kira-kira siapa Nabi yang pernah dibunuh oleh orang Yahudi, Bapak Ibu? Nabi yang pernah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kalau kini mereka membunuh anak-anak, membunuh wanita-wanita, membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang, itu dibunuhnya. Kalau zaman dulu lebih parah lagi, yang dibunuhnya, yang dikajanya kemudian dibunuhnya itu adalah orang para nabi. Siapa nabi yang pernah dibunuhnya, Bapak Ibu? Yang pertama Nabi Zakaria,
dan yang kedua Nabi Yahya. Nah, itu korban dari pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka membunuh Nabi Zakaria, mereka membunuh Nabi Yahya. Kemudian menurut versi mereka dan juga versi orang-orang Nasrani, mereka juga membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi menurut keyakinan orang-orang Yahudi, menurut keyakinan orang-orang Nasrani, bahwa Nabi Isa itu yang saya membunuh orang-orang Yahudi. Cuman kalau awak tidak meyakini model itu, kalau keyakinan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW meyakini bahwa Nabi Isa itu tidak jadi dibunuh, tapi oleh Allah SWT beliau diangkat ke langit. Kemudian pembunuhan tadi Allah samarkan seseorang pengkhianat dari pengikut Nabi Isa alaihissalam, wajahnya disamarkan, disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang orang-orang Yahudi bunuh, yang mereka kira itulah Nabi Isa alaihissalam. Bisa dipahami Bapak Ibu, itu pengkhianatan dari orang-orang Yahudi. Sehingga ketika Nabi SAW pindah ke Madinah Bapak Ibu, setelah 13 tahun lamanya di Makkah, beliau pindah, beliau terusir ke kota Madinah. Di Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Minimal ada 3 kabilah besar yang ada di Madinah itu, yang itu adalah kabilah dari orang Yahudi. Siapa saja mereka itu Bapak Ibu? Yang pertama namanya Bani Qainuqa. Agak susah menyebutnya Bapak Ibu. Bani Qainuqa. Yang kedua Bani Nadir, pakai dha. Bani Nadir. Kemudian yang ketiga Bani Quraidah. Bani Quraidah. Ini kabilah besar. Dia punya kampung-kampung tersendiri. Bani Qainuqa ini ada kampung wilayah tersendirinya. Bani Nadir ini ada wilayah tersendirinya, dan juga Bani Quraidah juga ada wilayah tersendirinya yang ada di sekitaran kota Madinah. Jadi ada 3 kelompok. Nah, Nabi SAW ketika beliau masuk ke kota Madinah dan menyadari ada di orang-orang Madinah itu, penduduk Madinah itu orang-orang Yahudi, Nabi itu tahu, Nabi itu sadar bahwa yang namanya orang Yahudi itu suka berkhianat, pengkhianat. Mereka ini pengkhianat. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Bapak Ibu untuk mengantisipasi supaya Nabi itu tidak dikhianati oleh mereka-mereka, apa yang dibuat oleh Nabi? Nabi membuat namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu Bapak Ibu undang-undang yang dibuat oleh Nabi SAW untuk hidup bersamaan, untuk hidup berdamai satu dengan yang lain. Kalau nanti mereka ada yang berkhianat, Nabi tinggal menghukum saja. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi dibuat Piagam Madinah yang kira-kira undang-undang yang dibuat oleh Nabi itu lebih dari 50 poin. Undang-undang yang dibuat oleh Nabi SAW disetujui oleh semua orang yang ada di Madinah, termasuk orang Yahudi. Mereka setuju dengan undang-undang tadi. Dan sekali lagi tujuan Nabi membuat itu Bapak, kalau nanti orang-orang Yahudi ini berkhianat, tinggal menghukum saja. Undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya sudah ada. Ternyata yang dibayangkan oleh Nabi itu benar-benar terjadi. Satu persatu nanti sesuai dengan namanya seiring berjalannya waktu, satu persatu dari 3 kabilah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu nanti berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memulai Bapak Ibu dari yang 3. Nanti sadunya terusir mereka yang 3. Saya memulai Bapak Ibu. Yang memulai itu namanya Bani Qainuqa tadi. Makanya tadi kita beri urutan. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga Bani Quraidah. Quraidah. Yang memulai pengkhianatan dari orang Yahudi Bani Qainuqa terlebih dahulu. Bani Qainuqa. Bentuk pengkhianatannya Bapak Ibu, Nabi selesai perang Badar, menang atau kalah Bapak Ibu dalam perang Badar? Menang. Nabi SAW menang dalam perang Badar
setelah perang Badar itu selesai, Nabi menang dalam perang Badar melawan orang-orang kafir Quraisy. Yang dilakukan dek Bani Qainuqa itu Bapak Ibu, pailah orang-orang Yahudi itu ke Makkah, dihiburnya orang-orang Makkah yang kalah dalam perang melawan Nabi, kemudian dikompor-komporinya orang Makkah tadi untuk mengulang perang balik dengan Nabi. Bahkan kalian lebih kurang barangkali dia mengatakan, kalian sebanyak aku tidak malu kalah Haji Muhammad. Lebih kurang begitu. Jadi dia mengompori. Di satu sisi dia menghibur, berusaha supaya orang-orang Makkah, orang-orang kafir Quraisy itu tidak bersedih dengan perang Badar, kalah dalam perang Badar. Tapi di sisi lain dia mengompori orang-orang Makkah untuk kembali memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa. Pulangnya ke kota Madinah setelah Pai menjenguk kawannya, mengunjungi orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah. Pai balik ke Madinah, yang dilakukannya Bapak Ibu, nyobueknya syair-syair yang dalam syair itu mencaci, mencela Nabi dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencaci, mencela, isinya itu jaleh-jaleh disebutkan nama Nabi, disebutkan istri-istri Nabi, disebutkan keluarga-keluarga Nabi SAW, kemudian dibuatnya celaan-celaan. Kalau ada istri Nabi yang ada kekurangannya, disebutkannya kekurangannya. Itu celaan-celaan. Dan orang-orang zaman dulu itu Bapak Ibu, kalaulah mencela melalui syair-syair, itu paling tinggi celaan mereka itu, itu adalah bentuk dari permusuhan yang paling tinggi. Maka Nabi SAW ketika mereka mengompori orang Makkah, mencela anak dan istri beliau, mencela istri-istrinya, kemudian mencela Nabi SAW dan juga para sahabat, maka pai Nabi ke Bani Qainuqa tadi, dikunjungi dan Nabi. Pai Nabi ke situ, kata Nabi SAW, memberikan ancaman. Kata Nabi SAW, apakah kalian tidak takut kalau kami timpakan kepada kalian seperti yang terjadi kepada orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar? Nabi memberikan ancaman bahwa kalau perangai kalian modeko, kalian berkhianat, kalian memusuhi kami, kalian berkawan dengan orang-orang yang memusuhi kami, kata Nabi SAW, apakah kalian tidak takut kami jadikan kalian seperti orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar? Artinya kalian akan kami perangi dan kalian akan kalah dalam berperang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka Bapak Ibu dengan sombongnya, Muhammad, engkau berperang dengan orang-orang Makkah, dengan orang-orang kafir Makkah itu. Orang-orang kafir Makkah itu orang-orang yang tidak terbiasa berperang. Mereka itu awam, alun terbiasa berperang. Sedangkan kami ini adalah orang-orang yang hebat dalam peperangan. Kami memiliki segala persenjataan untuk berperang. Maka kalau kalian berani memerangi kami, kalian akan lihat nanti siapa kami yang sebenarnya. Membalik. Maka Nabi SAW kemudian mendiamkan saja. Nabi SAW pulang ke Madinah, kemudian dicari gelagat yang nanti mereka lakukan. Ternyata makin menjadi-jadinya. Makin menjadi-jadi. Di antara bentuk makin menjadi-jadinya Bani Qainuqa ke Bapak Ibu, ketika salah seorang muslimah belanja di pasar, duduk muslimah tadi ketika belanja mau milih-milih barang. Nah, ketika muslimah tadi duduk, di kabeknya lah kain wanita tadi ke kakinya, ia sedang tagak di kabeknya, di kakinya. Sehingga ketika muslimah tadi tagak, terbuka auratnya. Terbuka auratnya. Maka wanita tadi minta tolong, kemudian ada orang Islam di sana, kemudian langsung membunuh Yahudi tadi. Oleh orang Yahudi tadi dikumpulkanlah orang Yahudi yang lain, karena pasar mereka. Maka dibunuhlah orang Islam tadi yang membunuh orang Yahudi. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh Nabi langsung mengumpulkan para sahabat, kemudian mendatangi perkampungan Bani Qainuqa ini, kemudian menantang untuk berperang. Ternyata ketika Nabi sampai di Bani Qainuqa itu Bapak, tidak satu pun dari mereka
yang berani keluar dari rumahnya untuk berperang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi salah satu sifat karakternya dari dulu itu Bapak, karingkangnya kadang tapi sewarnanya palacua. Pak calik zaman kini Bapak, kini-kini kok ya. Siapa orang-orang yang menjadi korban dari bomnya Bapak, ya anak-anak. Anak-anak, orang-orang lansia, padusi-padusi itu yang menjadi korbannya. Ketika berhadapan dengan bala tentara Hamas, mereka itu tidak taluk. Patanglah diusahakan masuk ke Gaza itu Bapak, ke tampik orang Hamas itu, tapi ternyata mereka banyak yang mati. Lebih dari 300 bala tentaranya mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang perangnya sejak dulu tuh Bapak, kalau perang melawan Palestina itu kan taluknya bagi mereka itu kan dari udara saja. Membom dari udara, melalui pesawat, segala macamnya, mereka berani. Tapi kalau lah turun berhadap-hadapan dengan pejuang Palestina, mereka adalah orang-orang yang paling pengecut. Sampai-sampai presidennya pun mengakui hal itu. Kata presiden orang Yahudi itu Bapak, itu asudah peperangan yang paling mengerikan. Karena berlawanan, berhadapan langsung dengan dengan pejuang Palestina. Jadi perangnya sejak dulu memang begitu. Ini seolah-olah hebat, seolah-olah tidak ada takutnya sama sekali dengan Nabi SAW. Tapi ketika Nabi SAW datang dengan para sahabat, ingin mengajak mereka itu berperang, tidak ada yang taluk keluar dari rumah seorang ulama. Maka Nabi SAW mengadakan pengepungan selama 5 hari di kampungnya tadi Bapak, tidak ada yang keluar seorang lain. Sampai kemudian perbekalan mereka habis. Ketika perbekalannya itulah habis, maka mereka keluar dari rumahnya dalam keadaan tangannya lah diletakkan di atas pundaknya, sebagai isyarat bahwa mereka akan tunduk dan patuh kepada sanksi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibat dari pengkhianatan mereka. Maka Nabi SAW mengumpulkan mereka sadanya, maka kemudian oleh Nabi SAW diusirlah mereka Bani Qainuqa dari kota Madinah. Itu yang pertama, Bani Qainuqa. Nah, kemudian selesai Bani Qainuqa ke Bapak lah terusir dari kota Madinah, ada yang dibunuh, ada yang diusir oleh Nabi SAW. Ternyata yang lain-lain pun tidak mengambil pelajaran. Setelah nanti perang Uhud, kalau perang Badar itu di tahun kedua Hijriah, perang Uhud itu di tahun ketiga Hijriah. Setelah terjadinya perang Uhud, saya yang berkhianat lagi Bapak, Bani Nadir. Bani Nadir dia berkhianat. Bentuk pengkhianatannya Bapak, dia orang-orang Yahudi Bani Nadir ini membuat persengkokolan untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan itu bocor kepada Nabi dan para sahabat. Maka Nabi SAW sekali lagi ketika tahu banyak pengkhianatan yang dilakukannya, puncaknya itu adalah mereka lah terang-terangan ingin membunuh Nabi SAW, maka oleh Nabi SAW didatangilah mereka, kemudian dikepung, kemudian mereka juga diusir. Nah itu yang kedua, Bani Nadir. Kemudian yang ketiga, setelah perang Ahzab. Perang Ahzab itu di tahun yang keempat. Tahun yang keberapa Bapak Yuk? Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, perang Ahzab nanti tahun yang keempat. Perang Ahzab itu apa maknanya Bapak Ibu? Perang Ahzab itu adalah perang perkumpulan orang-orang kafir Jazirah Arab melawan Nabi Muhammad SAW. Ahzab itu banyak partai, banyak kelompok, banyak negara, kalau istilah kini, banyak negara, mereka itu bergabung sadanya untuk menghabisi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Makkah, orang-orang Yahudi, dari Ghatafan, kemudian orang-orang kafir yang lain yang ada di sekitaran kota Makkah, sadu mereka itu berkumpul sehingga berjumlah kalau tidak salah sampai 30 ribuan. 30 ribu itu kalau dulu Bapak, angka yang sangat besar, angka yang sangat besar. Nabi saja ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah itu cuma berjumlah 10 ribu. Dalam perang Badar, Nabi cuma berjumlah 300 orang. Dalam perang Uhud cuma berjumlah 1000 orang. Nah kini Nabi SAW dengan pasukan paling banyak itu 5.000 pasukan Nabi SAW.
dengan orang-orang Madinah. Kini Nabi SAW dikepung oleh satu pasukan yang itu adalah gabungan dari beberapa kelompok, beberapa daerah, ada yang dari Makkah, ada yang dari sana, ada yang dari yang lain-lainnya, berjumlah 30.000 pasukan ingin menghabisi Nabi SAW. Yang dilakukan dek Bani Quraizah itu Bapak, Bani Quraizah ini Yahudi yang ketiga, ketikanya mencalik bahawa tidak mungkin gagal orang berperang menghabisi Muhammad SAW, karena berkumpul bala tentara sekian banyak jumlahnya, tidak mungkin ketalawan dek Muhammad. Lah pasti menurut hitung-hitungannya orang Bani Quraizah ini, lah pasti Muhammad itu akan habis dengan pasukan yang sangat sebanyak itu. Maka yang dilakukan oleh orang Yahudi Bani Quraizah, dia ikut bergabung melawan Nabi Muhammad SAW. Padahal dari awal sudah berjanji kepada Nabi SAW hidup damai, hidup saling tolong-menolong di kota Madinah. Tapi memang kebencian mereka itu tidak ada habis-habisnya. Maka ketika Bani Quraizah mencalik hitung-hitungannya Bapak, Nabi dan para sahabat ini pasti akan kalah, pasti akan dihabisi, sampai ke Nabi SAW akan dibunuh. Maka ini menyatakan dukungan kepada Al-Ahzab untuk ikut berperang melawan Rasulullah SAW. Maka bergabunglah Bani Quraizah dengan pasukan Ahzab tadi. Yang terjadi Bapak, terjadi peperangan jadinya? Jawabannya tidak. Karena Allah SWT setelah Al-Ahzab itu berkumpul sadanya Bapak, kemudian bersiap-siap memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat, Allah turunkan hujan badai yang sangat dahsyat. Kemudian berhari-hari hujan badai tadi ditimpakan oleh Allah SWT sehingga membuat tenda-tenda mereka itu berterbangan, mereka kedinginan, mereka tidak siap untuk berperang. Akhirnya bubar pasukan tadi, pulang ke tempat masing-masing. Nah, ketika selesai peperangan tadi Bapak, artinya tidak jadi peperangan, tapi mereka itu sudah membubarkan diri. Nabi SAW pulang ke Madinah. Ketika sampai Nabi di Madinah di waktu sholat zuhur, Nabi ingin meletakkan pedangnya, datang malaikat Jibril alaihissalam. Nabi SAW baru sampai di Madinah, ingin meletakkan pedangnya, dari pedang yang akan dipakai untuk berperang tadi, datang malaikat Jibril alaihissalam. Kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, apakah engkau ingin meletakkan pedangmu? Kata Nabi SAW, benar. Kata Jibril alaihissalam, demi Allah tidak, sampai engkau perangi orang yang bernama Bani Quraizah, pengkhianat tadi. Jadi dia itu sudah terikat perjanjian damai dengan Nabi SAW, tapi justru kemudian di saat-saat gentingnya Bapak, Nabi berhadapan dengan musuh yang sedemikian banyak, ternyata ini bergabung dengan musuh Rasulullah SAW. Seharusnya kalau sama-sama tinggal di Madinah, lah ada perjanjian dan semacamnya, harusnya menolong Nabi. Minimal kalau tidak menolong Nabi, jangan menjadi musuh. Terlebih di saat-saat genting. Karena Nabi SAW itu kalau bisa dikatakan panik juga, mencari musuh sedemikian banyak, sedangkan Nabi dengan jumlah cuma 4.000 pasukan saja. 4.000 pasukan akan melawan 30.000 pasukan. Kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nabi di saat-saat genting seperti ini, berusahalah Nabi SAW membuat yang bisa dilakukan untuk bisa menang dalam peperangan. Maka Nabi buat parit, namanya Khandaq. Perang Ahzab itu perang Khandaq juga namanya Bapak Ibu. Itu dibuat parit oleh Nabi SAW dengan kedalaman yang sangat dalam, dengan lebarnya kira-kira 4 atau 3 meteran. Itu membuatnya itu barang susahnya. Paniknya para sahabat Nabi SAW. Ternyata kawan surang berkhianat. Orang-orang Bani Quraizah. Maka Nabi SAW ketika akan meletakkan pedangnya, oleh Jibril alaihissalam ditahan. Wahai Muhammad, jangan engkau letakkan pedang sampai engkau mendatangi orang-orang Bani Quraizah, kemudian memerangi mereka. Maka Nabi SAW tidak jadi meletakkan pedangnya Bapak. Beliau panggil para sahabat, kemudian memberikan pengumuman. Pengumuman dari Rasulullah SAW,
la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraizah, atau la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Wahai para sahabat, kata Nabi SAW, jangan ada di antara kalian yang solat asar kecuali di Bani Quraizah. Itu dalil ku acak dibaca dalam kajian fikih. Kata Nabi Bapak Ibu, jangan di antara kalian ada yang solat asar kecuali lah sampai di perkampungan Bani Quraizah. Itu Nabi SAW sedang solat zuhur, lah selesai solat zuhur, ingin meletakkan pedangnya, oleh malaikat ditahan. Oleh malaikat dianjurkan, diberikan saran, diberikan masukan bahwa Nabi SAW sebelum mereka meletakkan pedang harus memerangi orang pengkhianat ini, yaitu orang Yahudi. Maka kata Nabi SAW kepada para sahabat, jangan kalian solat kecuali lah sampai di Bani Quraizah. Maka Nabi dan para sahabat berjalan menuju perkampungan Bani Quraizah. Ternyata, kasus fikihnya sedikit Bapak Ibu, di tengah jalan masuk waktu salat asar, sedangkan mereka alun sampai ke perkampungan Bani Quraizah. Dan mereka berjalan ke Bapak Ibu, tidak sama-sama, berpencar-pencar. Ada satu kelompok isinya barangkali beberapa orang, kemudian nanti disusul agak jauh jaraknya orang sekian orang. Nah, ketika di tengah jalan sebelum mereka sampai di Bani Quraizah, waktu asar lah masuk. Adisiko muncul ada perbedaan pendapat dari para sahabat. Kata Nabi tadi Bapak Ibu, ajan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Maka ada di antara sahabat itu yang memahami, berarti awak solat asarnya kapanpun waktunya, mau habis waktu solat asar, tetap awak nanti solat asarnya di Bani Quraizah. Maka benar terjadi. Mereka itulah sampai di Bani Quraizah itu Bapak, lah menjelang waktu solat isya. Lah habis waktu solat asar, lah habis waktu solat maghrib, lah masuk, lah menjelang waktu solat isya, baru mereka sampai di Bani Quraizah. Maka mereka solat asar, kemudian solat maghrib dijamak sadonya di waktu solat maghrib tadi. Ada yang mengatakan di riwayat yang lain, mereka mengerjakan itu di waktu solat isya. Itu sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua, ada yang memahami bukan itu maksud Nabi. Bukan itu maksud Nabi. Maksud Nabi, jangan kalian solat kecuali di Bani Quraizah, artinya capek-capeklah kalian berjalan. Tapi kalau lah masuk waktu solat asar, ya solat, karena solat itu ada waktunya. Jadi mereka itu solat di tengah jalan tadi. Di tengah jalan mereka solat, masuk waktu solat asar, mereka mengerjakan solat asar, kemudian melanjutkan perjalanan sampai di sana lah habis waktu solat maghrib. Kemudian mereka jamak dengan solat isya. Itu model dua para sahabat, dua mazhab yang ada di zaman sahabat. Ketika sampai di Bani Quraizah itu Bapak, itu yang dibahas duluan. Ya Rasulullah, ikut caranya ya Rasulullah. Tadi kata engkau jangan solat kecuali di Bani Quraizah. Ada yang solatnya memang di Bani Quraizah, tapi lah di luar waktu solat asar. Ada yang solatnya di tengah jalan, karena mereka memahaminya hanya sekedar engkau menyuruh capek-capek berjalan. Maka Nabi SAW falam yu'annif ahadan minhum. Maka Nabi SAW tidak mengomentari salah seorang dari mereka. Artinya Nabi SAW mendiamkan saja, dan diamnya Nabi SAW menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat kedua-duanya betul. Kan ada itu. Seandainya ada yang salah, tentu Nabi mengecam, tak mau itu makasih tadi. Ulang sholat balik, harusnya ada itu. Tapi Nabi SAW ternyata tidak mengomentari, tidak menyalahkan salah seorang dari mereka. Nabi membiarkan saja, dan sholat-sholat yang mereka kerjakan, tidak ada yang mereka ulang. Yang sholat di tengah jalan, tidak ada yang mau ulang, karena salah melanggar hadis Nabi tadi, tidak. Yang sholatnya setelah masuknya waktu sholat maghrib juga tidak disalahkan oleh Nabi, disuruh ulang balik sholatnya. Jawabannya tidak. Jadi sadonya benar, sadonya ditakrir oleh Nabi SAW. Itu namanya hadis takrir. Jadi hadis itu kan ada ampek, bro. Ada hadis ucapan, dalam bentuk ucapan, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda begini. Itu hadis ucapan. Yang kedua ada hadis perbuatan.
Nabi sholat begini bentuknya, itu namanya hadis ucapan. Yang ketiga ada namanya hadis takriri. Takriri itu adalah Nabi menetapkan hukum dengan diam saja. Seperti tadi misalkan para sahabat itu berbeda-beda dalam memahami ayat yang disampaikan oleh Nabi, maka para sahabat meminta kejelasan, ma yang betul ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kemudian diamnya Nabi menunjukkan sadonya betul. Karena kalau ada yang salah tentu Nabi menyalahkan, dan tidak boleh Nabi mendiamkan orang yang salah. Karena Nabi sebagai penyampai syariat. Penyampai syariat. Jadi tidak boleh Nabi mendiamkan kalau ada yang salah, Mohon maaf, berarti 3 ya Pak. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, dan ada hadis takriri. Takriri itu dalam artian Nabi SAW mendiamkan sesuatu tanda persetujuan dari Rasulullah SAW. Nah, sampai di waktu sholat, berkumpulnya di mana Bapak Ibu? Di Bani Quraisyah itu kapan? Ketika malam hari. Maka Nabi SAW mulai mengadakan pengepungan di kampung Nabi SAW, perkampungan Bani Quraisyah ini baralamanya Bapak selama juga lebih kurang 15 hari. 15 hari itu standar orang bisa tidak keluar mencari makan. Makanannya masih ada, roti-roti keringnya masih ada. Tapi kalaulah 15 hari, mulai kehabisan. Mau tidak mau mereka itu harus keluar untuk berperang atau keluar untuk kemudian menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW. Maka yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu Bapak Ibu, mereka tahu mereka berkhianat, karena menurut hitungannya ternyata salah. Menurut hitungannya Nabi akan mati, Nabi akan habis, kemudiannya bisa melampiaskan dendam yang selama itu didendamkan kepada Rasulullah SAW. Ternyata keadaannya tidak. Keadaannya bahwa Nabi dan para sahabat ditolong oleh Allah SWT, pasukan Ahzab tadi dibubarkan oleh Allah SWT dengan angin yang sangat kencang, maka kini mereka harus menanggung resiko dari pengkhianatan mereka. Maka Nabi SAW mengepung mereka selama 15 hari. 15 hari mereka tidak keluar-keluar. Dah sampai 15 hari mereka kemudian keluar dari rumah mereka dalam keadaan siap menerima atau menyerah dan siap menerima sanksi yang akan diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sanksinya Bapak Ibu, kalau yang sebelum-sebelumnya diusir, Bani Qainuqa diusir oleh Nabi, Bani Nadir juga diusir. Kalau Bani Quraisyah kok hukumannya Bapak Ibu? Bani Quraisyah itu hukumannya, Nabi SAW memanggil salah seorang sahabat Ansor, sahabat yang berasal dari Madinah ya, namanya Sa'ad bin Mu'az, pimpinan dari suku Aus. Suku Aus itu dulunya kerjasamanya dengan Yahudi sebelum mereka masuk Islam ya. Mereka itu kerjasama satu dengan yang lain dengan Yahudi Bani Quraisyah. Maka dipanggil pimpinan suku Aus tadi oleh Nabi SAW, yaitu sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Kemudian kepada Sa'ad bin Mu'az kata Rasulullah SAW, engkau yang menentukan nasib mereka. Apakah akan dibunuh atau diusir? Engkau yang memutuskan. Engkau yang jauh lebih tahu bahwa perangai mereka salamualaikum ketika berkawan dengan engkau. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keputusan dari Sa'ad bin Mu'az Bapak Ibu, Sa'ad bin Mu'az ko mengambil keputusan dengan dua dorongan ya. Dorongan yang pertama itu tahu beliau perangai watak asli dari orang Yahudi, dan yang kedua dorongan itu adalah beliau mencari kecenderungan Nabi itu kama. Kalau Nabi memberikan hukuman, kira-kira hukuman yang akan diberikan. Maka itu yang dicari oleh Sa'ad bin Mu'az, sehingga beliau memutuskan untuk membunuh semua laki-lakinya dan menjadikan tawanan anak-anak dan para perempuan mereka. Itu yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'az, sehingga laki-lakinya itu sadonya dibunuh nanti. Kenapa ini dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'az? Dengan dua alasan tadi. Yang pertama, ini memang suku berkhianat, walaupun tapasu wakawan dulunya. Tapi orang ini adalah, orang-orang Yahudi ini adalah orang yang suka berkhianat. Yang kedua,
Kenapa Sa'ad bin Mu'az menetapkan hukuman mati bagi laki-laki mereka? Karena Sa'ad bin Mu'az mencalik dari Nabi SAW, ada keinginan Nabi bahwa Nabi menginginkan supaya laki-laki mereka itu dibunuh sadanya. Maka ketika diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'az, Nabi tersenyum. Kata Rasulullah SAW, wahai Sa'ad bin Mu'az, engkau sudah sama keputusan yang engkau ambil dengan keputusan dari Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya satu frekuensi. Jadi kawan berjalan, kawan-kawan sama berjalan, tapi satu frekuensi. Dia tahu keinginan awak tahu keinginannya. Itu lama awak kawan tu. Sekali lagi kalau awak punya kawan dalam berdagang, kawan dalam membuat sekolah, kawan dalam berjuang dan semacamnya. Kawan-kawan itu yang paling rancak itu apa? Yang paling lama itu apa? Kawan yang satu frekuensi dengan awak. Kalau istilah anak-anak kini, satu suhu jawab. Sama-sama keinginannya, sama jawab. Isi pikiran itu lebih kurang sama jawab. Aku kawan yang paling rancak. Tapi kalau dulu kawan kadang-kadang isi pikirannya tidak sama jawab. A kecil B kecil ini. Itu rentan nanti terjadi permusuhan, terjadi pertengkaran, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalaulah sama satu tujuan, satu ide, satu pemikiran, insya Allah bajadinya. Bajadi. Itulah yang ditunjuk oleh Nabi SAW, karena beliau lah menjadi murid beliau bersekian tahun lamanya. Beliau tahu tentang Nabi dan Nabi tahu tentang orang tadi, maka oleh Nabi ditunjuklah Sa'ad bin Mu'az untuk menentukan pilihan kira-kira hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka. Dan ternyata yang dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'az kepada kawan-kawannya dahulu sebelum masuk Islam ternyata sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dibunuh laki-laki mereka itu sadaya dibunuh. Pengkhianat, dan pengkhianatan mereka itu berbeda sedikit dengan pengkhianatan Yahudi yang sebelumnya. Kalau yang kini itu Bapak benar-benar membahayakan. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi berfikir ketika datang pasukan 30.000 pasukannya, Nabi berfikir habis-habisan bahas supaya bertahan hidup, bahas supaya bertahan, tidak dikalahkan oleh musuh yang sekian banyak. Beliau harus menggali parit, beliau harus menyediakan ini dan semacam. Nabi itu stres memikirkan bahas jalannya, bahas supaya bisa selamat. Tapi di saat yang sama ada pengkhianat dari orang di belakang awak. Maka pembunuhan kepada mereka bukanlah sesuatu yang berat, tapi memang itulah sanksi yang paling pas untuk mereka para pengkhianat. Jadi laki-lakinya dibunuh, kemudian perempuannya dan anak-anaknya dijadikan sebagai tawanan. Itu namanya kisah pengkhianatan dari orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah orang Yahudi bertaubat? Jawabannya tidak. Nanti ketika mereka diusir dari kota Madinah, lapainya ke tempat-tempat yang lain, ternyata nyambe satu kelompok besar yang tujuannya untuk membalaskan dendam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada peperangan melawan Yahudi yang lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Yahudi itu dari zaman ke zaman sebelum Nabi Muhammad SAW mereka sudah terkenal pengkhianat. Ketika hidup berdampingan dengan Nabi dan para sahabat, mereka terkenal pengkhianat. Setelah Nabi meninggal dunia, memang mulai reduplah mereka. Mulai redup. Nanti mereka muncul balik sampai zaman kini, mereka terus berkhianat. Disuruhnya orang mengungsi, Bapak Ibu, di awal-awal peperangan petangnya, disuruhnya orang mengungsi, diturunkannya, disebarnya lembaran-lembaran dari atas pesawat, isinya itu menyuruh orang-orang untuk mengungsi. Pindah kalian ke lokasiku aman. Pindah kalian. Ternyata ketika oranglah sampai ke lokasi itu yang dibomnya. Itu perang Yahudi. Itu namanya pengkhianatan. Itu namanya pengkhianat. Disuruhnya orang mengungsi, menghindar dari bom-bom dari jalur Gaza itu apa ya? Ini mengungsi ke tempat yang aman menurut instruksi yang mereka instruksikan dari pesawat. Lah tiba mereka di situ yang dibom.
luar biasa. Luar biasa. Ada namanya Bapak Ibu kendaraan ambulan ya, yang membawa jenazah, membawa orang-orang sakit, berkumpul namanya kendaraan itu, banyak kendaraannya, berkumpul orang di situ, ada orang sakit, ada orang yang mati dan semacamnya, itu yang dibomnya. Barangnya orang Yahudi. Jadi kalau berbicara tentang pengkhianatan, tidak ada umat yang lebih pengkhianat daripada orang-orang Yahudi. Makanya kalau ada orang kini suka berkhianat, Bapak, kalau hamba pribadi ya, langsung pengenau jangan itu anak cucu Yahudi. Karena memang yang suka berkhianat itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang memang tidak sesuai sama sekali dengan ajaran Islam. Awak dalam Islam diajarkan untuk al-wafa, untuk setia. Tapi orang-orang Yahudi sepanjang sejarah mereka menunjukkan mereka adalah orang-orang yang suka berkhianat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, salah satu pelajaran yang barangkali penting awak ambil dari orang-orang Yahudi ini, jangan awak tak masuk lo dari kelompok mereka. Jadi jadilah orang-orang yang setia, jangan suka menusuk dari belakang. Jangan menjadi musuh dalam selimut, jangan menjadi orang-orang yang pengkhianat. Karena sekali lagi orang yang pengkhianat itu adalah namanya orang Yahudi. Kalau dianjurkan setia. Nah kini kalau zaman kini memang barangkali lah dipertontonkan kawan pengkhianatan. Para pejabat awak banyak yang berkhianat. Orang-orang yang kita elu-elukan, yang kita dukung dulu barangkali kini banyak yang menjadi pengkhianat. Itu sadonya contoh-contoh yang tidak elok, yang awak orang Islam jangan satu-satu lo mode itu. Awak ke kawan-kawan dakik jangan berkhianat. Awak kepada keluarga awak jangan berkhianat kepada mereka. Setia kepada mereka, tolong mereka. Kalau tidak bisa menolong, minimal awak tidak menyakiti mereka dari belakang. Nah, itu namanya karakter atau ciri-ciri yang kedua dari penduduk neraka itu adalah al-khain, pengkhianat. Dia suka berkhianat. Itu ciri-ciri yang kedua. Kok jamnya terlambat Bapak Ibu? Terlambat. Jadi barangkali sampai di sini kajian kita pada subuh hari ini membahas tentang ciri-ciri dari penduduk neraka. Karena memang kita alihkan sedikit, agak kita bahas tentang Yahudi Bapak sedikit, karena memang momennya kini untuk barangkali menjelaskan kepada kita siapa Yahudi yang sebenarnya. Jadi itu yang kita bahas pada subuh hari ini terkait dengan ciri dan karakter orang-orang penduduk neraka. Di antaranya yang pertama, orang-orang yang suka menjadi beban hidupnya bagi orang lain. Yang tidak ada nampak usahanya dan semacamnya, dia suka menumpang hidupnya di orang lain. Menumpang hidup di hidup orang lain. Kemudian yang kedua, ciri penduduk neraka itu kata Nabi SAW adalah pengkhianat. Pengkhianat. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.